Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, para asatiz dan ustazat, para hujjaj, para sepuh dan bini sepuh, wabil khusus Imam Besar Masjid Agung Al-Munawwarah Mukarram Abuya dan Junaidi. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia guru-guru kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati para tokoh-tokoh masyarakat, segenap aparatur pemerintah, baik sipil, TNI dan Polri. Mobil khusus untuk Bapak Bupati Kabupaten Aceh Besar, Bapak Insinyur Muhammad Ali, Bapak Wakil Bupati Aceh Besar, Bapak Tuku Haji Husaini Abdul Wahab, Sekretaris Daerah Aceh Besar, Bapak Dr. Anus Sulaimi MSI, Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Besar, Bapak Rusdi Sos MSI, Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah zikir Masjid Al-Munawwarah, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, paling tidak ada 3 keberkahan kita pagi hari ini hadir di Masjid Al-Munawwarah. Pertama, mengikuti kita zikir di rumah Allah. Yang kedua, duduknya kita dalam majelis ilmunya Allah. Dan yang ketiga, masih menikmati indahnya Sayyidul Ayyam atau hari Jumat ini. Alhamdulillah, kedatangan saya pagi hari ini di Masjid Al-Munawwarah bersama teman-teman dari komunitas Riau Indonesia Mengaji dan pasukan amal soleh Kabupaten Provinsi Aceh dalam rangka mengumpulkan para muwaqif Al-Quran. Kenapa hal ini kami lakukan? Karena sadar atau tidak sadar bahwa Indonesia akhir-akhir ini memang sedang darurat Al-Quran. Saya punya seorang guru, Mukarram Haji Syarif Ahmad. Beliau sempat bikin satu penelitian tentang Al-Quran. Hasil yang didapat dari penelitian beliau adalah dari 100% penduduk Islam yang ada di Indonesia ini, ternyata tidak lebih dari 52% saja yang mampu membaca Al-Quran. Dari 52% penduduk Islam yang mampu membaca Al-Quran, tidak lebih dari 30% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Kenapa? Karena kita orang Islam diperintahkan dalam Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran itu secara tartil. Artinya tartil, tempat tajwidnya, fase makhrajul hurufnya. Tapi yang terjadi hanya 30% saja penduduk Islam
yang mampu membaca Al-Quran secara tartil. Nah, dari 30% penduduk Islam yang mampu membaca secara tartil di Indonesia, ternyata tidak lebih dari 14% saja penduduk Islam di Indonesia ini yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, baik ilmu tafsir, ilmu hadis maupun ilmu alatnya. Karena Al-Quran ini segala macam jenisnya, jenis ilmu ini ada. Al-Quran ini bahasa sastra yang paling tinggi. Jadi kita tidak bisa Pak mengartikan Al-Quran cuma berdasarkan terjemahan dari Kementerian Agama belaka, terus kita merasa sudah jadi ahli Quran. Harus ada ilmunya, ilmu alatnya, termasuk salah satunya nahwu, shorof, mantik dan balaghahnya. Nah, yang prihatin apa? Dari 14% penduduk Islam yang mampu menerjemahkan Al-Quran secara keilmuan, ternyata tidak lebih dari 4% saja penduduk Islam di Indonesia yang mampu mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Makanya kalau Bapak Ibu ingat ucapan orang tua saya dulu, Muhammad Al-Abrar Izzuddin MZ, beliau pernah bilang begini, berapa banyak orang kita sekarang ini bisa membaca Al-Quran dengan suara merdu dapat piala, tapi yang mengamalkan Al-Quran secara utuh justru di penjara. Atas kedasaran itulah ada sekelompok teman anak-anak muda kita dari Paskas, dari komunitas Rio Indonesia Mengaji, tergerak hatinya untuk mengumpulkan dan menghidupkan kembali wakaf-wakaf Al-Quran di pelosok-pelosok Indonesia ini. Jadi saya berharap jamaah Masjid Al-Munawwarah ini ikut berpartisipasi dalam rangka wakaf Al-Quran pada siang hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ada seorang musafir kecapean, terlelah dia, beristirahat di bawah pohon yang di sebelahnya ada pohon labu. Lagi beristirahat dia berpikir melihat pohon labu dan buah beringin. Ini musafir berpikir, ternyata Allah bukan arsitek ulung. Allah bukan arsitek ulung. Pohon beringin segitu besar tapi buahnya kecil, tapi pohon labu segitu kecil buahnya besar. Allah bukan arsitek ulung ini. Allah ini gak adil dalam menciptanya ini. Kok pohon beringin yang pohonnya besar, buahnya kecil, tapi pohon labu pohonnya kecil, buahnya besar. Selesai berpikir seperti itu, jatuh buah beringin tepat di kepalanya. Begitu ketiban buah beringin, kaget di musafir, langsung istighfar, astagfirullahaladzim. Ternyata Allah maha adil, kata musafir. Coba seandainya buah beringin ini sebesar buah labu, mungkin malah saya bisa jadi sayuran. Coba, artinya apa saya buka prolog seperti ini Bapak Ibu? Karena maaf sekali maaf, sangat terasa kita bahwa akhir-akhir ini tingkat keyakinan kita sama Allah sudah mulai lentur, nyaris mundur adanya. Lentur, nyaris mundur adanya. Bahkan yang prihatin apa? Maaf sekali maaf, akhir-akhir ini tanpa kita sadari, kita lebih sering mengkhawatirkan penyakit jasmani tapi lupa penyakit rohani. Padahal penyakit jasmani hanya menghancurkan dunia, tidak sampai mencelakakan akhirat. Tapi ketika terkena penyakit
COVID-19. Ini kan penyakit jasmani, betul? Kalau saya boleh tahu, boleh tanya, yang terparah dari orang terkena COVID itu apa sih? Apa yang terparah dari COVID? Paling mati, selesai urusan. Betul? Sekarang kalau memang berujung kepada kematian, bedanya COVID dengan penyakit lain apa? Gagal jantung mati, gagal ginjal mati, diabetes mati. Belum pernah saya ngaji sama guru-guru saya, ketika nanti ada penghuni neraka ditanya, kenapa kamu masuk neraka? COVID Pak. Enggak. Tapi lihat efek yang dihasilkan dari COVID ini, bahkan cara kita ibadah kepada Allah pun sudah mulai dirubah saat ini ada. Ya maaf, saya nggak bilang COVID itu nggak ada, COVID itu ada. Cuma yang saya khawatir, yang saya bikin sedih itu apa? Kok bahkan dalam hal ibadah saja, maaf, dari zaman salafus soleh sampai sebelum COVID, ketika ada pandemi, masjid tidak pernah ditutup. Ini yang saya prihatin saja. Tapi ketika COVID ada, bahkan baru-baru pandemi COVID ini, masjid sampai ditutup. Yang saya bingung lagi Pak, coba tengok. COVID ini meningkatnya tuh Ramadan, COVID naik. Terus Syawal, COVID naik. Terus Muharram, COVID naik. Lalu Maulid, COVID naik. Terus Zulhijjah, COVID naik. Betul. Tapi ketika ada pilkada, COVID hilang. Ketika ada Natal, nyaris tidak ada suara tentang COVID. Ini saya bingung Pak. Kok sekarang akhir-akhir ini justru malah Islam yang mencari-cari kesalahannya Pak? Ini sebenarnya COVID virus apa setan sebenarnya? Kok takut sekali melihat kita beribadah dengan tenang? Sholat sudah mulai dijaga jarak akhir-akhir ini. Alhamdulillah insya Allah Masjid Agung Munawwarah ini akan menjaga jarak, amin. Tapi kita lihat masjid-masjid di luar Aceh ini Pak, sholat saja sudah berjaga. Kita lupa baginda Nabi mengajarkan ketika menghidupkan sholat berjamaah apa? Lurus dan rapatkan sholat. Kenapa? Fa'inna kata suyata sufu bintama sholat. Sesungguhnya lurus dan rapatnya sholat bagian dari keutamaan sholat berjamaah itu sendiri. Silaturahmi efek dari COVID ini Pak, prihatin Pak. Orang sekarang ini dalam silaturahmi itu udah nggak mau lagi salaman. Betul. Kita lupa dilarang salaman sekarang Pak. Kenapa? Takut terkena COVID. Sekarang ini orang nggak mau lagi berjabat tangan. Kenapa? Khawatir terpapar COVID katanya. Kita lupa tuh janji baginda Nabi dalam hadis ketika dua orang Muslim bertemu, kemudian mereka berjabat tangan. Selama mereka berjabat tangan, sungguh Allah sedang menggugurkan dosa di antara keduanya. Sekarang udah nggak mau begini. Gimana cara berjabat tangan sekarang? Ini yang saya prihatin. Tingkat keyakinan kita sama Allah lentur nyaris luntur adanya. Makanya jujur saya bangga dengan Pak Bupati Aceh Besar ini. Di tengah pandemi ini justru malah membuat majelis-majelis zikir di setiap instansi dan hampir di setiap harinya. Mudah-mudahan Allah tetapkan imannya Pak Bupati kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahwa memang sangat terasa bahwa tingkat keimanan kita sama Allah nyaris lentur, bahkan luntur adanya. Kita lupa janji Allah dalam hadis, wa idza maridtum fa huwa yashfin. Kalau saja kita sakit, yakin 1000% Allah yang akan menyembuhkan kita. Dokter, tabib, obat, masker, hand sanitizer cuma perantara. Lihat sekarang, kita lebih sering mengkhawatirkan kenyamanan jasmani, tapi
akan merupakan penyakit rohani. Pantas saya baru bisa berpikir sekarang ini Pak. Dulu ketika masih jadi santri, saya punya guru di daya itu Rahmatul Abrar yaitu Muhammad Iskandar. Beliau berkata begini, bahwa yang namanya iman kata beliau ada 4 kata iman. Iman ada 4. Pertama kata beliau mengajarkan ada al-imanu yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu selalu naik, enggak pernah turun-turun. Mantap imannya. Ini iman siapa ini? Ini imannya para anbiya, para nabi. Jadi para nabi Bapak Ibu semakin diuji semakin mantap imannya. Semakin digojlok semakin besar cintanya sama Allah. Apa buktinya? Tidak ada sejarah mencatat ada nabi yang mengundurkan diri jadi nabi. Betul? Enggak ada. Ayo kita buka sejarah sebentar. Ada nabi yang diuber-uber sama umatnya sendiri macam Nabi Musa alaihissalam. Ada nabi yang dijebloskan ke dalam api besar macam Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada nabi yang sampai rela masuk ke dalam perut ikan besar macam Nabi Allah Yunus alaihissalam. Bahkan baginda Rasulullah sendiri ketika awal perjuangan yang melarang baginda Nabi untuk berhenti berdakwah datang dari paman tercintanya sendiri. Enggak tanggung-tanggung Pak, tawaran yang ditawarkan kepada baginda Nabi untuk berhenti dakwah. Apa tawarannya? Harta, tahta, wanita. Ditawarkan 3 perkara yang mungkin kita orang awam tak mungkin nolak. Tapi apa jawaban baginda Nabi dalam hadis? Wahai paman tercinta, bahkan apabila kau sanggup menaruh matahari di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, hancur luluh jasadku dibuatnya, niscaya tidak akan selangkah kakiku mundur untuk menegakkan agama Allah di dunia ini. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Ya, memang imannya Nabi mantap, selalu naik dan pernah turun. Yang kedua, diajarkan sama guru saya itu ada al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Ada imannya itu tidak naik tapi juga tidak turun-turun, stabil imannya. Ini iman siapa Syafi? Ini siapa iman stabil ini? Ini imannya para malaikat. Jadi maaf Bapak Ibu, kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka tidak akan dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, ya jangan heran. Kenapa? Ya memang tugasnya. Malaikat diciptakan hanya tunduk dan patuh atas perintah apa yang Allah berikan kepada mereka. Kita buka lagi. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya itu sujud saja tidak bangun sampai sekarang. Ada malaikat yang semenjak diciptakan sama Allah tugasnya zikir saja tidak berhenti sampai sekarang. Malaikat rahmah ditugaskan sama Allah untuk memberikan rezeki kepada makhluk yang ada di dunia ini. Ya sudah dikasih saja itu rezeki. Mau dia dari hewan, mau dia dari manusia, mau dia rajin sholat, mau dia nggak pernah sholat, mau dia orang Islam, mau dia orang kafir sekalipun, ketika Allah perintahkan kasih rezeki, dikasih saja itu rezeki sama Allah. Oke, memangnya orang kafir dikasih rezeki? Iya Pak, itulah rahmatnya Allah. Allah Maha Pengasih tanpa pilih kasih. Dalam Al-Quran sudah jelas, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat satu kebaikan, Allah akan melipat gandakan 10 kali lipat. Kalimat man di sini man secara umum bukan hanya untuk orang Islam saja. Siapapun yang berbuat kebaikan, Allah akan gantikan dengan 10 kali lipat. Makanya ketika malaikat rahmah memberikan rezeki kepada orang kafir, dikasih saja itu rezeki.
Cuma ingat, rezeki itu ada dua. Ada rezeki sebagai nikmat, ada rezeki sebagai istidraj. Bedanya di mana Sofi? Kalau rezeki sebagai nikmat, insya Allah keberkahan rezeki itu ada terus. Tapi kalau rezeki seperti tidak dapat buat istidraj, maka di dunia saja kita senang. Nanti di akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas apa yang kita peroleh itu. Makanya nggak jarang kita nih dalam kehidupan suka mengiri saja sama orang lain. Itu tetangga kita nggak pernah sholat, nggak pernah sedekah, nggak pernah ngumpul di majelis itu, tapi kok rezekinya lancar-lancar saja ya. Sedangkan saya yang rajin sholat, majelis itu senang sama yatim saya, kok rezekinya seret-seret saja. Kadang-kadang kita lupa kenikmatan kita orang Islam cuma 10 dari 100%, 10 kita dibayar di dunia, 90 nanti akan dikasih di akhirat nanti. Ayo, tuh malaikat imannya stabil, tidak naik tapi juga tidak turun. Kau bisa Sofi, iman malaikat stabil. Nah ini masalahnya, karena malaikat hanya diberikan amal tapi tidak dikasih nafsu. Jadi kalau malaikat selalu berbuat baik, mereka tidak dapat pahala. Malaikat tidak pernah salah, tidak perlu kagum. Bahkan ada seorang malaikat yang dari pertama diciptakan sampai sekarang juga belum ada tugasnya, tapi nggak pernah protes. Malaikat Israfil, peniup sangkakala, itu dari pertama diciptakan sampai sekarang belum ada tugasnya. Makanya jangan berharap malaikat Israfil bakal cek sopan. Selesai itu di sini. Yang kedua, imannya malaikat stabil, naik tidak, turun tidak. Yang ketiga, diajarkan sama guru kami ada al-iman la yazidu wa yanqus. Ada imannya itu tidak pernah naik, bahkan cenderung kurang terus. Parah sekali suku imannya nih. Ini iman siapa nih? Ini imannya para hewan, para hewan. Jadi hewan itu Pak, kalau selalu berbuat baik, lama-lama berbuat baik, selalu berbuat salah, cukup maklumkan saja, nggak usah dimarah-marah. Ayam kalau lagi datang sakit perutnya, maaf, dia mau kotoran di mana saja, nggak perlu nyangkanya. Kambing kalau lagi datang lapurnya, nggak perlu nanya ketua DKM Masjid Al Munawwarah, Ustaz, dia rumput halal apa haram ya? Nggak perlu, makan aja. Sapi kalau lagi datang kumpul-kumpul yang tak lihat tempat, kalau di tengah jalan itu tetap kumpul. Kenapa? Sapi. Kok bisa sapi? Hewan selalu berbuat salah, tak pernah berbuat baik. Berbalik dari malaikat, hewan hanya diberikan nafsu tapi tidak dikasih akal. Jadi kalau hewan selalu berbuat salah, cukup maklumkan saja, tidak usah dimarahin. Kok begitu sapi? Kalau kita marahin hewan, nanti akhir-akhirnya jadi nurunin imun, nanti kena COVID. Jadi cukup maklumin saja. Oh, yang kedua, yang ketiga, yang keempat diajarkan ada al-iman yazidu wala yanqus. Ada imannya itu kadang naik, kadang turun. Ini iman siapa nih? Ini iman kebanyakan di jantung. Kebanyakan kita imannya. Iman kita kan naik turun. Bahkan kalau mau jujur, iman kita ini masih sebatas iman dengan siapa kita berteman. Kalau kita lagi berteman sama imam-imam, cakep iman kita. Peci gak copot-copot, sarung gak ganti-ganti, majelis zikir hadir terus. Kenapa? Lagi dekat sama imam. Tapi begitu keluar majelis saja, ada temannya yang
Seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Baginda Nabi berpesan dalam hadis, seseorang itu tergantung dari agama kawannya. Orang tua saya dulu pernah berpesan, carilah teman yang bisa membenarkan kamu, bukan yang selalu bikin kamu benar. Carilah kawan yang selalu membuat kamu bikin kamu benar, bukan yang selalu membenarkan kamu. Ini bahayanya kita. Iman kita naik turun. Ketika iman kita lagi naik, Allahu Akbar. Jadilah kita di jantung ini malaikat berpotongan manusia. Tapi kalau lagi rendah iman kita, maaf, jauh lebih hina daripada hewan. Jadi ayo di majelis zikir pada pagi hari ini, ayo kita kembalikan lagi keimanan kita kepada Allah. Betapa saat ini secara jujur banyak dari kita iman secara lisan, tapi sekular kita dalam perbuatan. Di majelis zikir ini, ayo kita kembalikan lagi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Kalau kita sendiri, yang kedua Allah. Kalau kita berdua, yang ketiga Allah. Jangan pernah pisahkan Allah dalam hidup kita. Ya, kita lebih sering memperhatikan penyakit jasmani, tapi lupa memperhatikan penyakit rohani. Padahal penyakit rohani, Pak, dunia kita dijauhi, akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Contoh penyakit rohani, pelit. Apa di sini kalau pelit? Sama ya? Kering. Oh, kering. Ya, kering. Saya tanya, di Al-Munawwarah ini ada nggak yang senang sama orang kering? Ada atau tidak? Nggak ada. Walaupun kadang-kadang kita juga suka kering. Tapi tidak ada satupun dari kita yang senang sama orang kering. Coba lihat orang kering. Dunia kita dijauhi, akhirat nanti kita akan dimintakan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Makanya saya punya orang tua dulu pernah ngajarin kepada keluarga ini. Ini karena tingkat ibadah kita ini bukan masih ibadah sebatas iman saja. Ibadah kita banyak kepada Allah saat ini ibadah hitung-hitungan. Artinya hitung-hitungan apa? Ibadah kita ini masih sebatas takut neraka ingin masuk surga. Belum sampai ibadah kita ini apakah dengan ibadah yang kita lakukan saat ini Allah ridho atau tidak. Tapi baiklah, orang tua saya dulu pernah bilang begini, mengajarkan kepada kami, ada dua amal di mana nilai pahala seperti timbangan dosa Allah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam dua amal. Jadi dua amal ini di mana timbangan pahala sama takaran dosa Allah kasih tahu. Tapi kita sering terjebak dalam menyepelekan dua amal. Apa? Pertama, amal yang puasa itu tidak ada timbangan pahala puasa. Silakan kalau buka kitab fikih setebal apapun, tanyalah dengan guru yang paling alim sekalipun bab pahala puasa. Insya Allah akan ketemu. Kenapa? Sebab Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Asyamu li wa ana ajzi." Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Tapi kita lihat sekarang ini, karena Allah tidak bicarakan timbangan pahala, berapa banyak kita dijatuh ini, Pak. Ketika melakukan puasa sudah dibaca sama baginda Nabi lebih dari 14 abad yang lalu. Apa sabda beliau saat itu? Kam min sha'imin. Berapa banyak dari umat yang ketika melakukan puasa cuma sebatas menahan tidak mendapatkan apa-apa illal ju' wal atas, kecuali hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja. Artinya apa? Puasa sepuasa tapi mau tetangga segala terus. Ada yang begitu di sini? Ada? Nggak ada di sini. Mana nggak ada yang mau tetangga pada tenang semua di sini.
di sini, nggak tahu di luar sana. Saya punya tafsir begini, mudah-mudahan lebih gampang dicernanya. Ini tentang tidak ada timbangan pahala dan tidak ada takaran dosa. Begini, bagi contoh saja. Satu hari Pak Bupati telepon saya, oke, siapa Bupati? Mulai besok kamu ikut kerja sama saya ya. Oh siap Bupati. Gaji kamu 1 bulan saya kasih 2 juta rupiah. Baik. Saya belum kerja, hati saya sudah berubah. Kenapa? Sudah jelas teman. Saya mau rajin, saya mau malas, gaji saya 1 bulan 2 juta. Tapi kalau Pak Bupati cuma pesan, Sogi mulai besok kau bantuin saya, soal gaji gak usah pikirin, nanti saya yang akan kasih. Kan seharusnya saya lebih waspada pada sini. Kenapa? Kalau saya malas saya bisa nggak digaji sama sekali. Tapi kalau saya rajin mungkin bisa lebih besar dari yang 2 juta itu. Nah puasa begitu Pak. Ibadah puasa lain dengan ibadah lain. Kalau ibadah lain jelas timbangannya. Sholat jelas timbangannya. Sholat berjamaah 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Sholat subuh berjamaah laksana menghidupkan dan mendapatkan kebaikan, laksana menghidupkan ibadah 1 malam. Makanya mau coba kita hadirin sholat subuh berjamaah. Kenapa? Pahalanya jelas. Sedekah pahalanya jelas. Apa? Manja'a bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang berbuat 1 kebaikan, Allah lipat gandakan 10 kali lipat. 1 berbalas 10. Makanya mau kita sedekah. Santuni yatim, ana wa kafilul yatama kahatin. Aku dan penyayang anak-anak yatim seperti 2 jari ini. Bareng dan bisa-bisa nanti di dalam surga. Siapa yang mau dengan baginda Nabi kita di dalam surga nanti? Makanya mau tuh Pak, walaupun cuma di bulan Muharram saja kita ikut santunan yatim. Kenapa? Pahalanya jelas bersama Nabi di dalam surga. Haji, apalagi haji. Pahala haji mabrur itu dalam hadis baginda Nabi disebutkan laisa jazaa'un illa jannah. Tidak ada pahala haji mabrur balasannya kecuali surga. Makanya jelas tuh kita mau tuh Pak, keluarin duit yang banyak, antri sekian tahun, sudah berangkat ke sana harus berjubel-jubel dengan jutaan. Kok mau? Karena pahalanya surga. Tapi puasa Allah nggak kasih tahu tentang puasa. Makanya berapa banyak dari kita ketika melakukan puasa itu nggak berubahnya layaknya sebuah beduk. Apa beduk di sini? Sama ya? Sama. Coba tengok beduk. Beduk itu kan depannya saja rapat, belakangnya kan bolong. Itu kita begitu tuh puasa tuh depannya rapat, tapi begitu minggu-minggu akhir Ramadan sudah lebih berat memikirkan bagaimana kita bisa berlebaran. Ibadah puasanya sudah mulai hilang esensi dalam puasa. Itu yang pertama diajarin. Amalia yang tidak ada timbangan pahala, tapi kita sering terjebak dalam perbuatan sia-sia. Yang kedua, amalia yang tidak ada timbangan dosa. Ini juga kita sering terjebak Pak. Apa? Kufur nikmat. Hati-hati. Hati-hati Pak, kufur nikmat ini Allah kasih tahu timbangan dosa. Beda sama dosa-dosa lain Allah kasih tahu. Tapi kufur nikmat Allah hanya berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau bersyukur aku akan tambah nikmatku, kata Allah. Wa la in kafartum, tapi apabila kalian kufur atas nikmat-nikmat yang aku berikan, ingat baik-baik, inna azabi lasyadid, sungguh azabku sangat pedih adanya. Allah telah kasih tahu seberapa besar timbangan tentang kufur nikmat. Terakhir, kalau saya boleh tanya nih, Bapak Ibu, lebih banyak manakah kita hari ini atau dalam hidup kita, syukur kita atau kufur kita? Bersyukur, alhamdulillah. Tapi yakin banyak syukur kita.
Yakin? Baik, ayo kita ajak itu mana? Ya gitu-gitu masih sedikit-sedikit saja. Dari 24 jam yang Allah berikan kepada kita. Nikmat itu 24 jam Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Bahkan hidup itu sendiri bagian dari nikmat Allah. Bukankah sudah diulang-ulang berpuluh-puluh kali dalam Al-Quran? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Berapa banyak nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Hitungan mudahnya begini. Waktu normal dari 24 jam, waktu normal untuk beristirahat itu 8 jam. Betul? Uang dan banyak berapa? Waktu normal untuk bekerja pun menurut profesional 8 jam juga di luar jam istirahat. Lebih dari 8 jam itu hanya sudah lembur. Betul kan? Uang 8 jam lembur. Kan itu sudah kelihatan. 8 jam pertama buat istirahat, 8 jam kedua buat bekerja. Kan masih ada 8 jam terakhir. Seharusnya kalau kita mau adil sama Allah, yang 8 jam kita maksimalkan buat ibadah kepada Allah. Tapi berapa banyak dari 8 jam ini kita maksimalkan ibadah kepada Allah? Anggaplah dalam ibadah insya Allah di jantung ini untuk sholat waktu tak akan pernah ketinggalan. Amin. Ya, sholat lima waktu tak akan ketinggalan. Sekali sholat di luar berjamaah rata-rata berapa ketinggalan? 10 menit. 10 menit. 10 menit. 10 kali 5 50. Masih ada sisa waktu 7 jam 10 menit. Sauki, ibadah kan gak harus di atas sejadah. Anggaplah kita silaturahmi. Ya, sekali silaturahmi kita main ke rumah kawan berapa lama? 1 jam. 1 jam. 1 jam itu menurut saya udah lama. Itu kalau kitanya yang gak betah, teman kita pengen usir itu gak enak 1 jam. Jadi baik, saya ikutin 1 jam juga. 1 jam. Baru 1 jam 50 menit. Kan kita ngaji Al-Quran sampai baik, kita itu ngaji Al-Quran. Taruhlah 1 hari kita menghabisin 1 juz Al-Quran. Amin. 1 juz Al-Quran kalau saya baca itu rata-rata kurang lebih 40 sampai 1 jam. Itu masalahnya. Baru 2 jam 50 menit. Sauki, kita kan setiap hari zikiran. Sekali zikiran berapa lama? Tadi dimulai dari jam berapa? Zikir kita 8:30. 8:30 sampai jam 10. Itu 1 jam. Baru 3 jam 50 menit. Masih banyak waktu-waktu pantas. Allah ingatkan sebanyak 31 kali dalam surah Al-Rahman. Berapa banyak nikmat-nikmat yang Allah sering dustakan. Nikmat-nikmat Allah yang sering kita dustakan. Maaf sekali maaf. Nikmat itu baru terasa ketika sudah mulai berkurang atau justru hilang sama sekali. Kita baru merasakan nikmatnya tidur saat mata kita tidak bisa bergerak. Kita baru bisa merasakan nikmatnya bernafas ketika hidup kita sudah dibangkut sama masalah. Betul. Tapi ketika hidung kita masih bisa bernafas enak, mata kita masih bisa memejam dengan lelap, maka kita bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu jamaah ma'asyiral muslimin dan muslimat, para calon penghuni surganya Allah, dalam rangka itu maka pada pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu. Pagi hari ini saya beserta kawan-kawan dari Basnas dan dari komunitas Rio Indonesia mengaji, membawakan proposal akhirat ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Inilah investasi akhirat yang paling menguntungkan buat kita umat Islam. Kenapa saya berani bilang menguntungkan? Karena dalam Islam diajarkan orang membantu orang lain dalam melakukan kebaikan, pahalanya sama seperti orang yang melakukan kebaikan itu sendiri.
contoh saja, biasanya bulan Ramadan kita sering memberikan orang yang buka puasa, betul? Ya, maka pahala puasanya orang yang berbuka pakai makanan kita, insya Allah kita ngalir tanpa mengurangi. Apalagi Al-Quran. Pahala orang yang membaca Al-Quran itu dalam hadis baginda Nabi dijelaskan satu hurufnya berbalas 10 kebaikan. Allah. Tidak ada pahala-pahala lain Pak selain Al-Quran yang dihitungnya setiap huruf. Sholat bahwa berjamaah itu 27 kali lebih baik daripada sholat sendiri. Tapi umpama kita sholat maghrib, dia satu kali sholat itu baru 27 kali. Benar? Bukan setiap rakaat dihitung 27 kali. Sedekah, kita sedekah 10.000, maka 10.000 itu yang dihitung, bukan tiap sennya yang dihitung. Tapi Al-Quran satu hurufnya berbalas 10 kali. Dijelaskan dalam hadis baginda Nabi, "Laisa alif lam mim harfun." Alif lam mim itu bukan satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Bayangkan berapa banyak investasi akhirat yang akan kita dapat ketika nanti Al-Quran kita dibaca oleh para penghafal Al-Quran. Yang kalau saja buat saya pribadi, jangankan mereka membaca surah dalam Al-Quran, baru mulai saja Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Al-Quran yang kita wakafkan, berapa huruf dalam Bismillah itu? 19 kali 10 sudah 190 kebaikan dari kita sekali membaca. Ya. Ayo, untuk kita masih ada di dunia, ayo kita persiapkan diri kita untuk berbuat kebaikan dalam mempersiapkan modal-modal kita ke alam-alam selanjutnya. Ya Bapak Ibu, jadi saya berharap insya Allah semua jamaah Masjid Al-Munawwarah akan ikut berpartisipasi. Apalagi kita di Sayyidul Ayam, di hari besarnya kita dan umat Islam hari Jumat, di mana pahala sekarang berlipat gandakan. Ayo, jangan pernah kita ragu dengan janji Allah bahwa setiap kita melakukan kebaikan apapun, Allah